Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Ikhwafillah rahimakumullah, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah SWT, wabil khusus kepada keluarga besar Makhdamul Quran, dan terutama kepada keluarga Bapak Asy'ari dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pertemuan yang lalu membahas surat Al-Haqqah dan sampai di ayat yang ke-12. Insya Allah hari ini kita melanjutkan untuk menyelesaikan dari ayat yang ke-13. Tapi sekali lagi seperti kebiasaannya kita recap sebentar, mengulang sebentar, hanya untuk melihat apa yang sudah kita pelajari, sehingga ada pemahaman kita biar masih terangkai dengan pembahasan kita di yang kemarin. Kalau kita perhatikan surah Al-Haqqah kemarin sampai ayat ke-12, Allah mengingatkan kepada kita tentang Yaumul Qiyamah yang di surah ini menggunakan kalimat Al-Haqqah. Ya, kemudian diikuti dengan kita disuruh melihat ke masa yang lalu, bagaimana umat-umat terdahulu yang melawan Rasulnya, melawan Allah dan Rasulnya, kemudian berakhir dengan kehancuran. Mulai dari kaum Samud, kalau kita perhatikan, umatnya Nabi yang pertama kaum Samud, ya, umatnya Nabi Saleh, kemudian kaum Ad, ya, kemudian diikuti dengan kaumnya Nabi, kemudian Firaun, yang ketiga, kemudian diikuti dengan Al-Mu'tafikat, kaumnya Nabi Lot alaihissalam, kemudian diikuti dengan Nabi Nuh alaihissalam dengan kalimat hamalnakum fil jariyah atau di perahu, ya. Jadi ada beberapa kisah Nabi, umat-umat terdahulu yang dihancurkan oleh Allah SWT karena maksiat yang mereka lakukan, kedustaan yang mereka lakukan kepada Allah dan Rasulnya. Mulai dari kaum Samud, ya, kaum Ad, kaum Firaun, terus umatnya Nabi Lut alaihissalam, Al-Mu'tafikat. Al-Mu'tafikat artinya dijungkir balikkan. Jadi Mu'tafikat, satu negeri yang Allah jungkir balikkan, namanya Mu'tafikat. Karena umatnya Nabi Lut ini benar-benar dihancurkan. Kalau kita lihat penemuan yang paling terbaru, itu kehancuran yang dirasakan oleh negerinya Nabi Lut ini, katanya penemuan yang terbaru di majalah Nature itu menjelaskan 1000 kali lebih dahsyat daripada bom Hiroshima dan Nagasaki. Jadi penelitian yang terbaru menunjukkan di daerah Oman sana itu, ya masih sekitaran Laut Mati, itu setelah ditemukan di digging, dilihat pasirnya dan segala macam sampai ke dalam, itu dulu diperkirakan ada meteor menurut penelitian sainsnya yang jatuh ke tempat itu, dan sekitar 4 kilo sebelum nyampe tanah itu sudah hancur, dan itu menyebabkan hawa panas meleleh apapun saja, termasuk pasirnya meleleh, semuanya, keramik juga ikut meleleh, besi semuanya meleleh saking panasnya, dan semua orang itu buta karena semburan pasir panas dan segala macamnya. Terus berikutnya adalah dijungkir balikkan, ya, gambarannya itu, kemudian sampai daerahnya itu menurut penelitian sains itu setebal 2,3, kalau 2,5 kalau tidak keliru, pasir, ya, tertutup oleh debunya itu karena saking hantamannya sedemikian kerasnya. Ya, itu penelitian yang terbaru yang diperkirakan oleh para saintis. Inilah mungkin yang dirujuk Al-Quran
atau Bible sebagai daerahnya Sodom and Gomorrah yang kita kenal sebagai daerahnya Nabi Lut alaihissalam, namanya Al-Mu'tafikat. Quran menggunakan Al-Mu'tafikat. Ya. Sementara ya, kemudian jadi ada 5 untuk Samud dan Ad ini adalah nabi-nabinya orang Arab, karena mereka sudah terbiasa dengan melewati kaumnya perkampungannya kaum Samud, kaum Ad, ini sudah terbiasa mereka, ya, karena mereka memang memang sudah nabi-nabinya orang Arab. Sementara Fir'aun, Mu'tafikat ini nabi-nabinya Bani Israel. Karena sekali lagi selain orang Quraisy yang dihadapi oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang ahli kitab. Karena itu bicara tentang Fir'aun, bicara tentang Nabi Lut itu familiar buat mereka. Dan yang terakhir, kita semuanya adalah berasal dari Nabi Nuh alaihissalam. Karena itu di akhir Allah bercerita tentang bagaimana umat yang durhaka kepada Nabi Nuh itu dihancurkan. Kapan? Ketika air itu sudah naik, air laut naik melampaui daratan, dan orang-orang yang diselamatkan itu kemudian dibawa di dalam perahu. Nah, tujuan Allah kemudian dijelaskan 5 contoh ini setelah kita mempelajari apa itu kaum Samud, bagaimana kehancurannya kaum Samud, bagaimana kaum Ad, bagaimana Firaun dihancurkan, bagaimana umatnya Nabi Lut dihancurkan, bagaimana umatnya Nabi Nuh dihancurkan. Itu semuanya untuk apa kata Al-Quran? Tazkirah. Ini ini yang paling penting. Jadi semua pembicaraan ini harapannya melahirkan 2 hal. 1, jadi tazkirah, jadi peringatan yang sangat dahsyat buat kita, dan wata'iyaha udhunun wa'iyah. Ini kemudian dapat kita tampung ya oleh telinga yang mampu menampung, ya, kata Al-Qur'anul Karim. Udhun telinga, wa'iyah kalau bahasa sekarang mungkin atentif, ya. Telinga yang penuh perhatian. Jadi wa'iyah itu dari kata wi'a artinya wadah. Sesuatu yang bisa menampung itu disebut dengan wi'a. Udhunun wa'iyah maksudnya kalau kita dapat informasi, kemudian itu kita tampung dalam telinga kita, dalam kesadaran kita, itu namanya telinga yang mampu menampung informasi. Namanya udhunun wa'iyah. Jadi fungsi semuanya ini kalau kita perhatikan agar semuanya menjadi peringatan buat kita, ya, peringatan buat kita. Oke. Jadi kalau kita singkat sekali lagi ya, jadi pertama Allah mengingatkan tentang yaumul kiamah yang disebut dengan al-haqqah, pasti terjadinya, karena itu disebut dengan hak, realitas yang benar-benar real, kejadian yang pasti akan terjadi. Karena itu disebut dengan al-haqqah. Quran mengingatkan al-haqqah, diwanti-wanti. Yang kedua, yang menarik, semua nabi itu selalu datang dengan memperingatkan akan datangnya hari kiamat, akan tapi mereka selalu saja menolaknya. Karena itu Quran kemudian mengingatkan tentang nasib negeri-negeri yang menolak Allah dan menolak Rasulnya, meskipun sudah datang Rasul memberi peringatan kepada mereka. Ya, jadi bangsa-bangsa dahulu, umat-umat terdahulu yang Allah hancurkan. Ya, jadi umat terdahulu yang Allah hancurkan, umat-umat yang Allah hancurkan. Ya, kita sebut saya umat yang hancur ya. Mulai dari Tsamud, terus kaum Ad, terus kaumnya Firaun, kaumnya Nabi Lut disebut dengan Mu'tafikat, dan kemudian kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Ini semuanya menurut Al-Qur'an harapannya diingatkan tentang yaumul kiamah, diingatkan tentang umat terdahulu. Ini harapannya menjadi tazkirah fungsinya. Ya, jadi tazkirah. Jadi reminder. Tapi bukan reminder yang biasa, karena pakai tazkirah berarti menjadi huge reminder. Ya, untuk diingatkan lagi, kita diingatkan lagi. Kalau kita lupa, diingatkan lagi dengan kisah-kisah tersebut agar dia menjadi pelajaran yang hidup dari kita, dari dalam kehidupan kita. Nah, ini juga mengingatkan kepada kita bahwa sumber dari hidayah itu yang kita kalau kita renungkan dari apa? Dari sejarah.
penting untuk belajar sejarah, jadi dari sejarah atau dari masa lalu. Dengan mempelajari masa yang lalu, kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Al-Haqqah itu kejadian yang akan kita hadapi di masa datang. Al-Haqqah bicara tentang masa yang akan datang. Jadi ada dua waktu di sini yang Allah jelaskan. Yang pertama, kita diingatkan tentang kejadian yang pasti akan terjadi, namanya Al-Haqqah, yang pasti nanti akan terjadi, dan Allah mengingatkan kepada kita, jangan sampai lupa, karena itu adalah destinasi kita nanti, ya, tujuan kita hidup, semua kita akan masuk ke dalam Al-Haqqah ini, ya, hari kiamat ini. Ya, kapan itu? Di masa yang akan datang. Ya, lah untuk agar kita ini tidak salah menghadapi masa yang akan datang, kita diingatkan sejarah masa yang lalu. Agar ini menjadi pedoman juga buat kita, lihat siapapun yang melawan Allah dan Rasul-Nya, ujungnya adalah kehancuran. Ya, Samud, Ad, Fir'aun, dan seterusnya. Setelah itu Allah mengingatkan tentang detail dari Al-Haqqah. Ya, jadi dari ayat ke-13 ini sekarang Allah mengingatkan tentang Al-Haqqah itu sendiri, bagaimana Al-Haqqah itu terjadi. Ya, dari ayat yang ke-13. Dari ayat yang ke-13. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha nufikha fis-sur nafkhatun wahidah. Fa'idha, maka apabila nufikha, ditiup, fis-suri. Nah, ini yang kita tidak tahu ya. Coba kalau saya perlihatkan dulu, kalau kita lihat. Oke. Kalau kita perhatikan gambar ini adalah gambar alam semesta kita. Jadi awal di titik sini namanya Big Bang atau dentuman besar, ketika dulu kemudian semua materi ini ngumpul jadi satu, ya, tanpa volume di sini, kemudian meledak, yang digambarkan Al-Quran sebagai ketika langit dan bumi itu menjadi satu, kanata rotqon, kata Al-Quran. Ketika keduanya rotqon, jadi satu begini. Fafataqnahuma, kemudian diledakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menurut para saintis sekarang itu disebut dengan Big Bang. Nah, mulai dari meledak pertama kali, kemudian mulai muncul nanti jadi energi, elektron, terus sampai muncul waktu, muncul bintang, terus sampai jadi bumi dan segala macamnya. Nah, sekarang ini terus berkembang. Jadi alam semesta itu dari titik kecil ini kemudian dia berkembang terus, namanya expanding. Dia mengalami ekspansi, ya, meluas terus. Nah, sejak dari titik awal sampai hari ini, itu usianya adalah 13,7 billion ya, years. Jadi miliar tahun cahaya. Ya, jadi usianya adalah 13,7 miliar tahun cahaya. Mulai dari titik sini sampai sekarang ini. Nah, kalau kita perhatikan menarik, memang seakan-akan seperti trompet. Nah, seperti trompet. Nah, di dalam agama kita ini disebutkan bahwa hancurnya kiamat itu, atau kiamat itu terjadi dengan cara nufikha fis-sur, ditiup sangkakala. Apa yang dimaksud itu ditiup ini, kita tidak tahu. Dari titik yang awal ini kemudian ditiup, kemudian hancur semuanya, atau ditiup bagaimana kita nggak tahu. Ya. Karena menarik kalau kita lihat gambarnya itu, agak mirip memang. Kalau kita perhatikan, ya, mirip dengan trompet dalam bahasa kita. Ya. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Jadi bayangin, bintang pertama kali itu muncul setelah 400 juta tahun. Jadi pertama meledak, dar. Nanti 400 juta tahun baru muncul pertama, satu bintang dulu. Bintang muncul, terus ini belum ada apa-apa. Manusia belum ada, dan seterusnya. Nanti sampai itu, kalau kita belajar ya. Nah, dalam agama, kita dikenalkan bahwa As-sur ini, atau sangkakala itu, nanti ditiup, ada yang menyatakan 3 kali, para mufassirin, ada yang menyatakan 2 kali. Kalau yang 3, hitungannya 1, pertama ditiup pingsan, tiupan yang kedua membuat hancur seluruh alam semesta, tiupan yang ketiga adalah
kebangkitan. Jadi semua yang mati itu, karena semuanya mati, semua malaikat mati, semuanya nanti dihidupkan lagi. Itu tiupan yang ketiga. Nah, ada juga yang menggunakan dua saja, karena pingsan sama kehancuran itu dijadikan satu. Jadi yang pertama, nafkhah wahidah itu, nafkhotun yang pertama adalah tiupan untuk kehancuran. Waktu ditiup pertama kali, hancur semuanya. Setelah itu ditiup kedua kali, baru hidup lagi. Nah, Al-Quran menyatakan, kiamat itu kapan terjadi? Fa'idha, maka apabila nufikha, ya ditiup, ya nufikha, tiupan yang keras, karena ada empat istilah sebenarnya ya. Yang paling keras namanya nukira. Sama, nukira juga ditiupkan, nukira finnakur. Ya. Kalau kita meniup sambil mengeluarkan bunyi, seperti burung yang mematuk-matuk itu, saking kerasnya, namanya nukira. Quran juga menggunakan kata nukira ketika meniup sangkakala atau trompet ini. Tapi kebanyakan memang menggunakan kata nufikha. Nanti ditiup dengan hanya nafkhatun wahidah. Hanya sekali tiupan saja, hancur sudah alam semesta itu. Masya Allah ya. Jadi hancurnya alam semesta itu ternyata bukan dengan nuklir, dengan apapun, hanya dengan tiupan. Masya Allah. Tapi yang niup tentu malaikat, bukan kita. Ya, wallahu a'lam. Nah, kalau kita melihat alam semesta itu semacam ini, kemudian ditiup, lah itu yang menarik. Dari mana niupnya? Apa niupnya dari ujung sini? Wallahu a'lam. Ya. Kalau kita melihat asalnya, pengetahuan kita hari ini adalah dari tidak ada, ditiup, kemudian muncul. Ya, nanti prosesnya wallahu a'lam. Ya, nanti hancur lagi. Ya, begitu dihancurkan, ditiup, hancur semuanya kemudian. Itu disebut dengan fa'idha nufikha fis-sur. Nah, sekarang didetailkan oleh Allah. Ya, ketika ditiup, ya, kalau kita melihat ibaratnya sebenarnya para saintis berbeda-beda memahami kehancuran alam semesta itu. Ada yang menyatakan begini, karena alam semesta itu berkembang tanpa diketahui batas ujungnya, jadi jari-jarinya tidak tahu. Dulu Einstein itu berpikir alam semesta itu seperti bola, jadi ada jari-jarinya. Jadi dia sebenarnya statik, yang dikenal dengan statik kosmologi. Jadi Einstein itu percaya alam semesta itu seperti bola besar yang ada batas terluarnya gitu. Nah, pendapat Einstein ini, static universe ini dari Einstein, kemudian ditentang. Ada banyak yang ada mengatakan spiral universe. Jadi berjenjang begini. Tapi yang nanti ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa yang benar adalah nanti disebut dengan expanding universe. Jadi alam semesta yang mengalami expanding, ya makin meluas. Itu disebut Al-Quran, wa inna lamusi'un, kata Al-Quran. Dan sesungguhnya kami yang meluaskannya. Para ulama modern sekarang mengartikan wa inna lamusi'un sebagai expanding universe. Ya, misalnya Al-Quran menyatakan afala yanzuru ila samai kaifa rufi'at. Ya, apakah kamu tidak melihat kepada langit bagaimana dia ditinggikan? Nah, karena langit itu misalnya kita berada di Indonesia, atas kita adalah ya di atas kita. Tapi atas menurut orang Amerika adalah di bawahnya. Maka kalau kita bilang rufi'at, sebenarnya adalah ke seluruh arah. Kanan, bawah, kiri, semuanya. Nah, kalau bumi itu, kata Al-Quran, ditinggikan, berarti dia ditinggikan ke seluruh arah. Dalam bahasa modern namanya expanding universe. Wallahu a'lam, apakah itu yang dimaksudkan oleh ayat Al-Quran rufi'at atau wa inna lamusi'un, wallahu a'lam. Tapi singkatnya adalah bahwa sains modern menunjukkan bahwa bumi kita itu berkembang terus, alam semesta ini kembang terus. Nah, salah satu pendapat yang menjelaskan tentang kehancuran alam semesta itu adalah nanti seperti pelembungan, seperti balon. Jadi kalau nanti dia berkembang terus, kita meniup balon, terus berkembang, terus ada saat kemudian tidak ditiup lagi, terus kempes, seperti pelembungan. Namanya Big Crunch. Jadi yang satu namanya Big Bang, nanti hancurnya alam semesta ya Big Bang, seperti balon yang kemudian gitu, terus hancur. Wallahu a'lam. Itu satu pendapat. Ya, macam-macam pendapatnya.
ada yang berlihat karena panasnya matahari atau panasnya planet-planet yang kemudian tidak terkontrol, kemudian saling membakar dan kemudian menyebabkan instabilitas dan kemudian hancur. Wallahu alam, kita nggak tahu ya. Banyak teori menjelaskan tentang hancurnya alam semesta. Tapi Quran hanya memberikan clue hancurnya itu karena tiupan. Nah, Israel. Kita tidak tahu Israfil ya. Jadi nanti malaikat Israfil itu kalau kita gambarkan dalam hadis, sekarang itu sudah mendongak ini malaikat Israfil di ujung dari Asur tadi. Ya, ujung dari sangkakala itu, trompet itu. Apakah ujungnya di sini? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas di ujung itu sekarang. Tinggal nunggu perintah, kata Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu menjelaskan malaikat Israfil itu sudah berada di bibirnya trompet tersebut. Hanya tinggal menunggu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan dekatnya waktu menuju yaumul kiamah. Nah, Al-Quran menjelaskan ditiup nanti hancur. Bagaimana detail hancurnya? Ayat 14 dan berikutnya itu menunjukkan detail dari kehancuran nanti yaumul kiamah. Yang pertama, bagaimana kemudian detailnya begitu ditiup oleh malaikat Israfil. Wahumilat, meskipun di ayat ini tidak dijelaskan ya siapa yang meniup, dan dijelaskan. Ya, cuman nufikho, ditiup. Kita tidak tahu siapa yang blowing itu, nanti tidak tahu. Tapi yang jelas kalau kita lihat di dalam ayat atau hadis yang lain adalah malaikat Allah yang namanya Israfil. Wahumilatil ardu wal jibal. Kejadiannya begitu nanti ditiup sangkakala, maka humilatil ard, bumi wal jibal dan gunung-gunung itu diangkat. Jadi akibatnya setelah ditiup itu, maka buminya itu gunung-gunung menjadi terangkat. Ya Allah, kita ini melihat gempa aja sudah ketakutan ya, ngeri kita melihat bagaimana nanti begitu ditiup sangkakala itu. Jadi gunung-gunung itu terangkat naik ke langit ya, hancur semuanya, naik ke langit, terus kemudian apa? Baduk kata, dan kemudian duk kata itu dari kata dakka. Sebagian ulama lughah mengartikan dakka itu sama dengan dakka. Dakka itu sesuatu yang kecil dan lembut. Karena itu kemudian dakka itu apa namanya, gandum yang kecil, ya, biji gandum. Bahasa Arabnya adalah daqiq. Daqiq. Nah, itu dianggap satu akar kata sebenarnya, dakka sama dakka ini. Nah, dakka oleh para ulama lughah diartikan dengan meratakan ya sesuatu. Jadi kalau sesuatu itu diratakan sampai halus namanya dakka. Nah, ini menarik. Jadi gunung-gunung itu karena Semeru, Jayawijaya atau apalah, semua Arjuna, itu semuanya itu diangkat, kemudian baduk kata terus dibenturkan sampai rata dan sampai menjadi seperti apa, seperti debu nih. Dengan sekali benturan saja. Baduk kata dakatan wahidah. Jadi crushing each other. Jadi ada gunung itu kemudian di crushing dan kemudian hancur ya into pieces kata orang bule ya, sampai kecil-kecil kemudian. Masya Allah, Masya Allah. Betapa ngerinya kehancuran itu sampai gunung yang sebesar itu. Ini kalau bayangin gunung sangat kokoh, kuat, tidak bisa bergerak, saking kokohnya. Nanti kata Al-Quran, wasuyiratil jibal fakanat saraba. Kamu akan melihat gunung itu berjalan sampai kamu shock seperti melihat fata morgana. Kita ini kalau melihat sesuatu yang amat mengagumkan, yang shocking, yang membuat kita shock, itu kan ini beneran nyata atau beneran kan begitu. Nah, kata Al-Quran namanya sarab. Ya, seperti mirage, seperti fata morgana. Nanti kita melihat gunung-gunung bergerak, ya, wasuyiratil jibal. Setelah bergerak nanti dia diangkat tinggi-tinggi, dibenturkan sampai hancur menjadi apa namanya, seperti debu kemudian. Masya Allah. Itu akibat dari apa? Akibat dari tiupan tadi, tiupan pertama tadi. Ya, yang nafhatun wahidah. Nah, kalau sudah bumi itu, gunung-gunung itu diangkat oleh Allah dan dibenturkan sampai hancur rata menjadi debu, fayauma idzin, maka hari itulah waqa'atil waqi'ah,
terjadilah al-waqi'ah, yaitu kiamat yang disebut Al-Quran dengan istilah al-waqi'ah, sesuatu yang pasti terjadi, kejadian yang benar-benar kejadian, the real reality, itu namanya al-waqi'ah. Masya Allah, itu nanti sudah terjadi. Fayauma idzi waqa'atil waqi'ah, para ulama tafsir mengartikan yaitu al-waqi'ah ay al-qiyamah. Ada yang mengatakan al-waqi'ah artinya as-sayhah, suara yang sangat keras, ya, yang menghancurkan tadi itu. Ada juga yang mengartikan waqa'atil waqi'ah artinya as-sa'ah allati fiha al-khalaq. Nanti adalah hari kiamat yang akan menghancurkan semua makhluk. Semua makhluk yang berada di dalamnya hancur nanti. Itu disebut dengan fayauma idzi waqa'atil waqi'ah. Setelah Allah menggambarkan efek dari kehancuran yang terjadi di bumi, kemudian diikuti kehancuran di langit. Karena ini gambaran dari kehancuran sebagai efek dari tiupan yang pertama tadi. Bagaimana dengan langit? Syaqqatis sama'u fahiya yawma idzin waqiyah. Allah. Wan syaqqat, kata Al-Quran, terbelah. Insyaqqa, ya, itu kebelah. Ya, seperti wan syaqqal qamar, ya, kata Al-Quran Karim. Insyaqqa itu benar-benar terbelah langit. Quran menggunakan banyak istilah untuk terbelahnya langit ini. Misalnya Quran itu menggambarkan seperti tadi, ya, kalau gunung itu digambarkan kokoh, ya, autada, ya, waja'alnal jibala autada, seperti kokoh, tidak bisa bergerak, tapi begitu ditutup sangkakala, dia berjalan, dinaikkan ke atas, dibenturkan, hancur selembut-lembutnya. Sementara langit itu digambarkan kokoh, nggak ada crack-nya, nggak ada meskipun saking kokohnya kanopinya, ya, langit digambarkan seperti kanopi yang sangat kokoh, meskipun nggak ada pilarnya, dia nggak ada cracking, nggak ada apa-apa. Kata Al-Quran, bahkan hal tara min futur, kata Al-Quran, ya, dijadikannya apa namanya, sab'a samawat tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur, kata Al-Quran. Coba kamu pandang langit itu, lihat, perhatikan, kata Allah, adakah cracking, adakah robekan di langit itu? Kalau kita lihat langit itu, ya Allah, begitu kokohnya langit itu, nggak ada robek sama sekali. Lah, di surah An-Naba misalnya, Quran menggambarkan robeknya langit itu dengan apa? Futihah, dibuka langit itu. Waduh, dibuka menganga sampai kemudian melahirkan kayak gate. Ya, wakanat abwaba, kata Al-Quran. Wa futihat as-sama, fakanat abwaba. Jadi seperti gate, ya, seperti apa ya? Bukan pintu sebenarnya maknanya itu, ya, seperti lebar, ya, jadi seperti gerbang gitu. Yang darinya malaikat turun. Ya, berbondong-bondong nanti malaikat turun karena pecah. Karena malaikat tinggalnya di langit sana. Maka begitu langit pecah, dia turun berbondong-bondong. Ya. Yang nanti Al-Quran menyatakan mereka berbaris soffan soffa. Ya, oke. Di ayat ini Quran tidak menggunakan kata futihah, tapi menggunakan kata insyaqqa. Sama, terbelah langit itu. Bagaimana? Wahia yauma idin, dan langit pada hari itu. Lihat, Quran tidak menggunakan samawat, tapi menggunakan sama. Wallahu a'lam. Sama kalau dipakai di dalam Al-Quran, maknanya dua. Satu, merujuk kepada langit dunia, artinya langit ke satu. Yang kedua, merujuk ke makna semua yang ada di atas kita. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai apa saja yang ada di atas kita, namanya as-sama. Wallahu a'lam. Di ayat ini, apa maksudnya? Minimal ya langit dunia, apa yang terjadi pada saat itu, terbuka, pecah, terbelah, dan memang langit pada saat itu wahiyah. Wahiyah itu rapuh. Wahiyah itu rapuh mananya. Ya. Jadi insyiqaqiha, ya, ada dua maknanya. Annaha, jadi terbuka pintunya ini, kebuka nanti langit itu. Pendapat yang pertama. Karena langit itu ternyata punya pintu. Sayangnya kita nggak tahu. Jadi ada gate-nya. Kalau kita baca hadis tentang Isra Mi'raj, itu kan begitu. Ya, malaikat Jibril sama Nabi Muhammad itu knocking the door. Ya, knock, ya. Assalamualaikum. Penjaga langit pertama datang. Waalaikumsalam. Siapa itu? Saya Jibril.
saya membawa Nabi Muhammad, kan begitu ceritanya, terus dibukakan, terus. Ya, kita nggak tahu semuanya, di mana pintunya itu kita nggak tahu. Ya. Nanti yang dimaksud dengan insyaqqatis sama artinya pintunya ini terbuka, pintu langit itu makna pertama. Ya, itu jadi memang kemudian terbukanya pintu. Ini yang dijelaskan misalnya di surat An-Naba. Yang kedua memang pecah, kemudian itulah yang menjadi jalannya turunnya malaikat. Ya, itu namanya insyaqqa. Jadi dari situ kemudian akhirnya itu yang bikin turun. Bahkan ada yang menyatakan karena langit itu terbelah, ya pecah-pecah, nanti bersamaan dengan pecahnya itulah malaikat itu kemudian turun. Wallahu a'lam. Tapi langit menjadi rapuh karena Allah menghendaki kerapuhan, hancur nanti pada yaumul qiyamah. Wahia artinya memang lemah ya, atau mutakharriqah. Ya. Singkatnya itulah. Oke, atau dhaifah. Terus bagaimana yang terjadi begitu langit itu kebuka atau langit itu kepecah? Apa kata Al-Qur'anul Karim? Wal malaku, dan malaikat pada saat itu ala arjaiha. Dia berada di penjurunya. Arja dari kata roja, ya. Jadi maksudnya adalah penjurunya. Aktor juga bisa sama maknanya, atau nawahi, atau ya pojok-pojoknya sekitarnya. Jadi malaikat itu, karena sekarang kata Imam Biqai, karena kehancuran tiupan sangkakala itu, maka setiap pojok-pojoknya itu hancur. Ya seperti kayak kena gempa begitu, sehingga kemudian malaikat turun. Itu Imam Al-Biqai menjelaskan kenapa Quran menggunakan ala arjaiha. Allahu a'lam. Jadi malaikat itu kemudian ada di pojok-pojoknya, di berbagai penjuru langit. Dan kemudian nanti dia turun. Ya. Jadi ala arjais sama. Atau makna yang kedua, ala arjai dunia. Di atas penjuru dunia. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas nanti malaikat itu kalau kita gambarkan di surah An-Naba, dari situ nanti malaikat turun. Dan kita kemudian melihat yang semua yang gaib, yang hari ini hanya kita berimannya, ada arasy-Nya Allah, ada kursinya Allah, ada lauhil mahfuz. Kita ini sekarang hanya beriman saja karena kita tidak pernah tahu. Nanti begitu yaumul qiyamah dibuka langit itu, apa yang gaib nanti akan kelihatan. Kita kelihatan apa? Malaikat turun dari berbagai penjuru langit, yang pertama. Yang kedua, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum. Dan arsy-Nya Allah itu dibawa oleh malaikat di atas mereka, karena malaikat-malaikat yang lain kan turun. Jadi yang membawa arsy itu berada di atas mereka. Pada hari itu ada berapa? Samaniyah, ada 8. Dalam hadis, yang membawa arsy-Nya Allah itu hari ini adalah 4 malaikat. Ya. Tetapi nanti pada saat yaumul qiyamah, mungkin karena kegoncangan atau karena apa, dalam hadis itu wa ayyadahum, Allah mengingatkan mereka, ditambahi 4 lagi, sehingga jumlahnya menjadi 8 malaikat yang membawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan begini, kenapa kok digunakan kata 8 pada ayat ini? Ini maksudnya, angka 7 dalam bahasa Arab itu adalah angka maksimal. Seperti kalau kita ngomong pusing 7 keliling, berarti artinya nemen sekali, parah sekali pusingnya. Jadi kata 7, angka 7 itu dipakai untuk menggambarkan batas yang sudah maksimal. Nah, kalau Quran menggunakan kata 8 sebagai istilah, berarti ini di atas maksimal, kira-kira begitulah. Karena Quran menggunakan angka di atas 7 untuk menunjukkan huru hara saat itu, sampai membuat arsy-Nya Allah itu harus dibawa bukan hanya lagi oleh 4, atau bukan hanya 7, tapi bahkan oleh 8. Saking ngerinya, saking goncangannya, shakingnya. Ya, itu gambarannya kenapa Al-Quran menggunakan kata Imam Al-Biqai angka 8 di ayat ini. Ya, diangkat. Oke. Itu arja'iyah. Ya. Tadi sama, ini tadi samalah. Wa yahmilu arsya rabbika ila akhirih ya. Jadi ke sini. Oke. Ini samalah tadi seperti yang dijelaskan, tidak ada samania ajza. Oke. Jadi ini yang saya sebutkan tadi, pada hari ini
Arsy itu hanya dibawa oleh 4 orang malaikat. Tapi nanti di yaumul kiamah ada 8 ya, karena untuk hamalatul arsy itu malaikat yang membawa arsy itu ada 8. Oke. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Oke, setelah Allah jelasin bumi dengan gunung ya di bawah, kemudian kita dibawa ke atas, lihat langit, hancurnya langit, dan kemudian malaikatnya turun. Ya, kita bisa melihat bahkan penjaga arsy itu didobelin oleh Allah sampai 8. Bagaimana terus dengan manusia sekarang? Jadi setelah ke dunia, ke langit, malaikat ditunjukkan, sekarang fokusnya kepada manusia. Apa kata Allah SWT? Menarik, Allah SWT menyatakan, yauma idzin, pada hari itu, tu'raduna, dipamerkan, dihadapkan. Aradha itu di-exhibit. Jadi kalau kita bikin exhibition, namanya ma'rad. Ya. Jadi kita bikin di-exhibit, ditunjukkan, dipampangkan. Pada hari itu tu'raduna. Ya, kita ini dihadapkan, dipampangkan. Ya, kepada siapa? Terus saja di hadapan Allah SWT. La takhfa minkum khafiyah. La takhfa. Tidak ada yang tersembunyi. Minkum dari kalian semuanya. Semuanya akan berhadapan dengan Allah SWT. Kita dihadapkan oleh kepada Allah SWT. Tidak ada lagi yang bisa tersembunyi. Atau kalau di dalam surat Ar-Rahman, bahkan kita ditantang oleh Allah SWT. Ya. Ma'saral jinni wal ins in istata'tum. Hei, kamu semuanya, karena semuanya dihadapkan pada Allah pada saat itu. Dan orang-orang yang banyak maksiat, jin-jin yang banyak maksiat, berusaha untuk berlari, bersembunyi, mengelak dari pertemuan itu dengan Allah SWT saat kita dihadapkan di hadapan Allah. Ya, sampai Quran menyatakan, ayo, berlarilah, keluarlah kalau kamu memang berani dan mampu. Apa kata Allah? Kalau kamu teruskan, berusaha untuk keluar, tembus langit 7 atau tembus langit atau bumi ini, ya kamu berusaha untuk keluar dari pertemuan dengan Allah nanti di mahsyar itu, apa katanya Al-Qur'anul Karim? Yursalu 'alaikum aswadun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Ya, kalau nekat aja berusaha untuk kabur dari pertemuan itu, Allah akan kirimkan bagi dia. Ya, api yang membakar. Ya, bola-bola api akan membakar dan cairan tembaga yang akan melelehkan orang tersebut. Ya, oke. Jadi hari itu nanti kita akan dihadapkan kepada Allah SWT. Yu'radun nas yaumal qiyamah salasa, kata nanti kita ini akan dihadapkan kepada Allah SWT. Ya, nanti hadapan pertama fajidalun wa ma'adir. Ya, kita akan adu argumentasi ya, dan kita bikin excuse, yang minta ini maafkan dan seterusnya. Ammas salisah, dan nanti ketika kita menghadap untuk ketiga kali, inilah saat di mana nanti kita akan mendapatkan catatan amal. Jadi kalau dari hadis kita nanti akan berhadapan dengan Allah 3 kali. Yang pertama kita ini dulu begini ya Allah, ini begini, saling adu argumentasi. Nah, ketika kita dihadapkan itu, mungkin di pengadilannya nanti ya ada jidal di sana, ada kita mengungkapkan permohonan maaf, ma'adzir, ya, dan yang ketiga baru kita akan mendapatkan catatan amal kita, rapot kita, ya. Nanti akan ada orang yang mendapatkan dengan tangan kanannya dan ada orang yang akan mendapatkan dengan tangan kirinya. Tapi tidak ada satupun yang luput dari perhitungan saat itu. Tidak ada. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada. Semuanya akan dihadapkan Allah, mendapatkan perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti orang dikumpulkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan hufatan uratan. Ya, kita dikumpulkan dalam keadaan bugil, tidak ada baju, tidak ada alas kaki. Masya Allah ya. Itu yang disebut dengan pertemuan yang ngeri nanti. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Tidak ada yang disembunyikan pada saat itu. Jadi setelah Allah menggambarkan hancurnya gunung, hancurnya langit, setelah itu Allah menunjukkan kamu semuanya nanti akan berhadapan dengan Allah dan kamu tidak bisa bersembunyi. Ya, dari apapun saja, tidak bisa. Ya, karena sekarang sudah dihadapkan pada Allah. Nah ini kalau kita rujukkan kepada hadis Nabi, berarti ini pertemuan yang ketiga, karena setelah itu kita mendapatkan catatan amal itu, buku amal itu. Yang pertama, Allah menyatakan di ayat 19,
Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Fa amma, maka adapun orang utiya yang diberikan kitabahu, kitabnya biyaminihi, dengan tangan kanannya, ya, dia diberikan kitabnya itu di tangan kanannya. Senangnya minta ampun dia, ya, karena itu tanda kesuksesan kalau orang mendapatkan catatan amalnya dari tangan kanan. Fayaqulu, maka dia kemudian berkata, kata dia. Itu artinya, hei kemari, ayo ke sini, hei ayo ke sini. Ini gambaran apa? Gambaran orang yang gembira. Ada dua pemaknaannya. Yang pertama, jadi kalau kita manggil orang cuman satu, bahasa Arabnya ha'a. Ya, kalau manggil dua orang, ha umma gitu. Kalau manggil banyak orang, ha gitu. Hei, ayo ke sini, hei, kira-kira begitu. Nah, maka artinya ya begitu. Artinya ha itu, hei, ke sini, hei. Semua orang ayo ke sini, hei. Itu namanya ha. Kenapa dia mengundang orang untuk datang kepada dia? Karena dia sangat gembira mendapatkan catatan amal dari tangan kanannya, yang itu berarti kesuksesan. Dan orang itu kalau sukses, selalu ekspresinya, apalagi ini kesuksesan yang benar-benar dirindukan oleh orang. Kita kalau lomba lari menang, itu kita akan menunjukkan kesuksesan itu. Woi, woi, gitu. Apalagi ini kesuksesan yang paling puncak, yang bisa diraih oleh manusia. Apa dia menjadi ahli surga atau menjadi neraka? Ya, kita ini banyak mengalami misalnya kegembiraan, ya, juara kelas misalnya, menang tender misalnya, jadi kepala desa misalnya, jadi anggota DPR misalnya, atau apalah. Ya, misalnya kita mendapatkan kebahagiaan, mesti kita berteriak kalau itu merupakan impian yang sudah lama. Yes, ya senang kita. Nah, Quran menggambarkan itu. Jadi dia sangat bahagia, sampai kebahagiaannya itu digambarkan dengan mengucapkan kalimat Dia ngundang semua orang. Nomor dua, maknanya adalah dia mau show off, mau diperlihatkan kepada orang lain kesuksesannya. Salah satu kegembiraan orang itu kalau dia mencapai sesuatu adalah dia ingin memberitahukan orang yang lain. Dan dia ini kepingin begitu, dia tunjukin kepada orang lain. Ya, kata dia, kata dia, kata dia. Ya, untuk ditunjukin apa namanya, kepingin diperlihatkan kepada orang sebagai bentuk kegembiraan. Dia bilang ke semua orang, dia bilang apa? Iqra'u, ayo ke sini, hei semua ke sini, bacalah. Bacalah. Apa yang disuruh baca maksudnya? Kitabku ini, kesuksesanku ini loh. Kitab yang menunjukkan aku ini sebagai ahli surga ini loh. Kitabi. Mestinya orang ini bacanya cuman kitabi, kitabku. Tapi dikasih akhiran kitabiah. Ada banyak pemaknaannya. Yang pertama, orang menyangka, sebagian mufassirin menyatakan ini untuk disesuaikan rimanya dengan yang di atas. Karena di atas khafiyah, maka di belakang kitabiah. Tapi ini tentu saja tidak menyenangkan, ya, hanya sekedar untuk rima saja. Meskipun boleh jadi ya memang itu salah satu faktor. Imam Al-Biqai menjelaskan begini, orang itu saking ngerinya nanti di yaumul qiyamah, ya, efek dari kengerian itu membuat orang itu ibaratnya kalau kita ini saking suasana yang saking menegangkan, menakutkan, ya seakan-akan ini kita kurang bernafas. Jadi saking kalau misalnya ada huru hara atau apa, itu kan kita itu ya, apa itu ya, gitu. Orang ini meskipun saking senangnya, tapi karena kondisi yaumul qiyamah pada saat itu, sampai ngomongnya digambarkan oleh Imam siapa? Oleh Imam Al-Biqai, itu ngomongnya sampai kitabiah gitu. Kitabiah. Nah, sebentar ya. Oke, jadi dia
saking gembiranya kepingin menunjukkan. Ada beberapa faktor yang harus kita pikirkan di ayat ini. Yang pertama, kenapa dia ingin show off? Karena dulu di dunia dia menjaga amalnya. Dia keep amalnya hanya antara dia dan Allah. Dia tidak mau sombong, dia tidak mau menunjukkan kepada orang lain. Amalnya hanya untuk Allah SWT. Maka begitu nanti dia mulia, dia punya kesempatan untuk menunjukkan kepada orang lain. Karena itulah kemudian dia menyatakan, iqra'u kitabiyah. Jadi tidak apa-apa. Orang yang soleh itu nanti dikasih kesempatan. Kapan dia boleh show off. Kapan dia boleh ngegaya nanti di yaumul kiamat. Tapi di dunia, dia sembunyikan amalnya. Ya, dia tidak mau tunjukin kepada orang. Ya, itu dibalik kalimat umuqra'u kitabiyah. Yang kedua, kitabiyah itu untuk menunjukkan penguatan, saking gembiranya, itu kita ini kalau di magnifying istilahnya. Jadi kalau kita mempunyai sesuatu yang sangat hebat, itu itu mobilku itu, keren itu lah gitu. Jadi untuk mengungkapin bahwa ini bukan kitab biasa, yang kitabiah, ya lah gitu. Kitabiah untuk menunjukkan di magnifying, ya di magnify, ya ini bukan sekedar kitab biasa. Ini rapot yang sangat istimewa yang menyebabkan saya menjadi ahli surga. Begitu dia mendapat catatan tangannya dari tangan kanan. Ya, itu yang disebut dengan mendapatkan dari tangan kanan. Oke. Apa yang kemudian terjadi ketika dia mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanannya? Inni dzanantu anni mulaqin hisabi. Kata dzon itu maknanya prasangka sebenarnya. Dzon itu perkira, mengira-ngira, atau dzon itu ya berprasangka. Ya. Tetapi kalau ada kata dzonna dengan ditambahi dengan kata inni atau inna, maknanya menjadi yakin. Jadi kalau ada ini dzonantu, atau dzonantu itu aku menyangka. Tapi kalau dikasih ini, sesungguhnya aku menyangka, menjadi yakin maknanya. Jadi bukan hanya dzon, tapi dia sangat yakin. Maksudnya begitu. Ini dzonantu, sesungguhnya aku sangat yakin, kata dia. Anni, sesungguhnya aku mulaqi hisabiyah. Aku akan menemui, ya, menemui apa? Hisabku ini. Dia sudah, orang ini karakternya, hidupnya di dunia itu sudah menghitung. Ya, jadi dia yakin nanti akan bertemu dengan Allah, nanti akan bertemu dengan catatan amalnya, dan dia yakin ini nanti akan menjadi amal soleh, yang ini nanti akan, dan seterusnya. Dia sadar benar bahwa setiap amal yang dia lakukan, itu akan dia temui nanti, hisabnya di yaumul kiamat. Orang ini maksudnya, dia tidak gini, ada dua karakter orang itu kalau kita pikirkannya, ada orang yang menjalani kehidupan itu tidak peduli. Alah, udah biarlah urusan nanti lah. Mau dapat pahala, mau dapat dosa nanti lah. Masa enggak usah terus berpikir lah, udahlah, jalanin aja lah. Nah, itu namanya orang yang tidak benar-benar menyadari bahwa nanti dia akan menemui hisabnya. Tapi ada orang yang dia hitung benar. Ayo ke masjid lah nanti biar jadi amal soleh. Jangan, nanti kamu, semuanya dihitung sama dia. Ya, dia tidak jalanin kehidupan ini ngasal. Seperti anak-anak muda yang nggak pikir, udahlah, let go with the flow, ada dia. Udahlah, jalanin aja lah. Nggak usah terlalu dipikir. Nah, bukan begitu polanya. Orang ini menghitung. Orang ini menghisap dirinya. Bahkan kalau kita perhatikan orang-orang soleh, itu memang mereka bahkan bukan hanya meyakini akan ada hisab, menemui amalnya dalam bentuk hisab, tapi bahkan waktu di dunia, dia sudah menghisap dirinya. Ya, terkenal kalimatnya Umar bin Khattab, ya, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah dirimu itu sebelum Allah menghitung kamu. Ya, jadi Umar bin Khattab. Karena itu Umar diriwayatkan itu menghisab dirinya setiap minggu. Jadi setiap 1 minggu, 1 periode mingguan, dia hisab dirinya. Berapa maksiat yang dia lakukan, berapa ibadah yang dia lakukan. Dan kalau dia masih banyak maksiatnya, dia nangis. Kadang-kadang dia pukuli dirinya. Karena itu ketika meninggal dunia, sebagian sahabat menceritakan bahwa di air matanya Umar itu seakan-akan ada jalan bekas air matanya kalau dia menangis.
Saking banyaknya menangis, sebagian ulama menyatakan kenapa? Karena Umar itu menangis karena menghisab dirinya. Itu disebut dengan inni dzanantu anni mulakin hisabiyah. Abu Hurairah misalnya ketika menangis mau meninggal dunia. Ya, apa jawaban Abu Hurairah? Aku menangis bukan karena aku mau meninggalkan dunia ini, tapi aku menangis karena bu'da safari, jauhnya perjalananku, dan waqillah zadi, kata dia, dan sedikitnya bekal yang aku bawa untuk perjalanan itu. Lihat, ini lagi-lagi apa? Kesadaran, inni dzanantu anni mulaqin hisabi. Jadi kalau mau jadi ahli surga, itu. Bahkan ketika ada orang bertanya tentang kapan yaumul kiamah, apa kata Rasulullah? Ma'adatta laha. Apa yang telah kamu persiapkan untuk yaumul kiamah? Ini yang disebut dengan orang yang masuk surga itu, yang dapat catatan tangannya, catatan bukunya dengan tangan kanan itu adalah orang yang yakin bahwa nanti dia akan menerima perhitungannya itu, hisabnya itu namanya. Dia tahu, dia tahu, qad alimtu, kata dia. Yang kedua, fahuwa fi 'aisyatin radiyah. Dan gambarannya setelah dia mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan, apa yang terjadi? Fahuwa, orang tersebut, fi 'aisyatin, dalam kehidupan ini. Hidup itu yang nggak ada susahnya, seneng terus, nggak ada ujiannya, nikmat terus, namanya Aisyah. Kalau hidup di dalamnya ada ujian, ada bahagia, ada canda, tapi juga ada kesedihan, namanya haya. Nah, lihat, Al-Quran tidak menyatakan begini, fahuwa fi hayatir radiyah, tapi fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Aisyah itu kehidupan yang gak senengnya. Seneng terus, namanya Aisyah. Jadi Aisyah itu sudah menggambarkan kehidupan yang di dalamnya tidak ada kesedihan, penderitaan, tidak ada. Sudah kehidupan yang indah, yang senang sudah. Malah ditambahi oleh Allah, ditambahi radiyah, yang puas hati, yang sudah tidak mengharapkan keinginan lagi, namanya radiyah. Karena ridho, puas, konten, satisfied, kira-kira begitu. Jadi orang ini nanti begitu dapat catatan kanan, terus masuk surga, dia mendapatkan kehidupan yang tidak ada kesedihannya, tidak ada penderitaannya, kehidupan yang terus ada dalam kebahagiaan, sampai dia puas, sudah tidak ada lagi permintaan lagi. Itu disebut dengan fi'i syadin radiyah. Ya'ishuna fala yamutuna abada. Mereka hidup tidak mati selama-lamanya. Masya Allah. Wa yasihuna fala yamraduna abada. Mereka sehat, tidak pernah sakit selama-lamanya. Masya Allah. Wa yatana'amuna fala yaruna buhsan abada. Mereka terus-menerus diguyur dengan nikmat dan tidak pernah melihat kejelekan sedikit pun. Masya Allah. Wa yashibuna fala yahramuna abada. Nanti mereka tidak akan keluar bukannya, tidak akan pikun, tidak ada. Fi 'aisyatin radiyah. Fi jannatin 'aliyah. Nanti dia akan di surga yang tinggi, bukan surga yang kelas biasa, tapi dia termasuk kaum yang elit sampai dia berada di surga yang tinggi, di jannatul a'la, di firdaus al-a'la, di surga yang tinggi, fi jannatin 'aliyah, rafi'atul makan, tempat yang tinggi, azimatun fin nufus, yang sangat agung di dalam jiwa itu. Masya Allah, dia diberi oleh Allah surga yang bukan biasa, yang sangat tinggi. Kutufuha daniyah. Kutuf itu buah-buahannya. Daniyah, perhatikan, daniyah ini isim fa'il. Jadi untuk setiap waktu, bukan hanya dekat dalam pengertian sekali ya, karena daniyah dia terus bisa dekat kapanpun saja. Maksudnya kalau digambarkan, jadi buah-buahannya itu bisa mendekat sesuai keinginan kita. Ibarat seperti robot itu, kita duduk, buah-buahannya nanti dari pohon itu nah di mulut kita. Begitu kita rebahan, dia makin mundur lagi, nanti kembali lagi dia net. Itu namanya daniyah. Selalu dekat kepada kita dalam keadaan apapun. Karena Allah memberikan buah-buahan tersebut kemampuan untuk bisa mendekati kita. Jadi terus dia kemanapun dia bisa mendekat kita. Namanya daniyah. Kutufuha daniyah. Masya Allah. Yuk nopo terus nih. Saking senangnya. Kita ini salah satu kesenangan kita adalah petik ya, metik apel, metik stroberi, cherry, picking dan seterusnya. Tapi tentu masih menyusahkan karena misalnya stroberi ada di bawah, kita masih bungkuk,
Ya, cherry karena masih terlalu atas kita harus gini-gini. Apel karena terlalu jauh mungkin kita harus bahkan melompat. Ya masih ada menyusahkan. Tidak di surga. Utufuha daniyah. Buah-buahannya itu yang ada di dahan, di ranting itu justru mendekati kepada kita. Itu disebut dengan utufuha daniyah. Daniyatun minal aid. Dia mendekati tangan. Yatanawaluhal qa'im wal qa'id. Yang baik orang yang berdiri, orang yang duduk bisa dengan mudah mengambil. Masya Allah. Itu maksudnya. Daniyatul idrok la yata'akhkhar hamluha wala aman. Dekat. Kita bisa tahu, oh itu kita gampang mengambilnya. Itu namanya dan. Habis itu Allah menyatakan apa? Kulu washrobu. Makan, minumlah. Enjoy. Hanian. Ya, bima aslaftum fil ayyamil qaliyah. Enjoy. Eat and drink. Dengan penuh nikmat. Hanian. Saenak-enak. Nikmatilah. Enjoy. Ya, kenapa itu semuanya? Bima aslaftum. Karena dulu, masa salafmu dulu, waktu kamu di dunia itu. Ya, karena kebaikan yang telah kamu lakukan dulu waktu kamu di dunia. Fil ayyamil khaliyah. Di hari-hari yang lalu sudah. Di dunia dulu. Allah menggambarkan kenikmatannya. Orang yang akan mendapatkan catatan amalnya dari tangan kanannya. Jadi cirinya apa? Satu, cirinya adalah dia menghitung perbuatannya itu. Nggak ngawur dalam melakukan tindakan. Dia lihat benar resikonya. Ini akan membawa saya ke surga atau tidak. Ini akan membawa kebaikan atau tidak. Ini sesuai dengan Al-Quran hadis atau tidak. Itu namanya anni dzanantu mulaqin hisabiyah. Itu. Nah, sementara kalau orang mendapatkan kitabnya dari tangan kiri, apa yang terjadi? Adapun orang yang akan mendapatkan kitabnya dari tangan kirinya, Masya Allah. Sekarang dia dapat dari tangan kiri. Ya, kiri sebagai simbol dari kejelekan. Ya, fayaqulu, maka begitu dia mendapatkan catatan amalnya, kitabnya dari tangan kirinya, dia bilang apa? Ya laitani, Masya Allah. Ya laitani. Ya laitani, gambaran dari kehancuran, gambaran dari ketiadaan, kebahagiaan sekali. Ya, jadi dia sudah ketakutan, terus dia mengharapkan sesuatu. Ya, dia mengharapkan laitani. Dia mengharapkan aduhai, alangkah baiknya. Aduhai, I wish, saya berharap. Laita itu untuk dia keinginan untuk mengharapkan sesuatu, padahal nggak bisa. Nggak bisa, karena dia ngeri melihat resikonya, terus dia berharap, dia punya keinginan. Ya, yang digambarkan oleh Quran, dia bilang apa? Ya laitani, dia bilang alangkah baiknya, aduh, nemen aku kepinginnya apa? Tambuta kitabiyah, jika tidak diberikan kitabku ini. Ibaratnya dia bilang, kenapa saya kok dapat kitab ini? Kenapa saya kok diberikan kitab ini? Kata dia. Kenapa? Karena dia ketakutan dengan melihat isinya yang menyebabkan dia menjadi ahli neraka. Dia menyesal semenyesal-mesalnya. Dia hanya punya keinginan, tapi keinginan yang tidak akan pernah bisa diwujudkan. Karena itu dia hanya bilang, ya laitani. Ya, sama seperti orang kafir nanti di yaumul kiamah, begitu dia melihat ayam, kambing, sapi, kuda, semua hewan-hewan itu setelah diadili oleh Allah yang dulu pernah melakukan kesalahan, suruh membalas, setelah dikisos semuanya, semua hewan-hewan itu kemudian dijadikan debu oleh Allah SWT. Dan dia sudah tidak ada neraka lagi, sudah selesai dia kehidupannya. Ya, hewan-hewan itu, karena kehidupannya di dunia, itu di akhirat selesai dia. Hanya setelah diputuskan, adil semuanya, suruh balas semuanya, terus dijadikan debu oleh Allah SWT. Orang-orang kafir, begitu melihat itu, kepingin apa orang-orang kafir yang mendapat tangannya bukunya dari kitabnya dari tangan kiri. Dia berharap apa? Aduhai, alangkah kiranya aku yang menjadi debu itu. Ya, dia kepingin menjadi debu. Pertanyaannya, bisa? Nggak bisa. Karena dia tetap akan menjadi manusia yang akan harus bertanggung jawab terhadap perilaku kekufurannya selama ada di dunia. Karena itu dia berharap sesuatu yang nggak mungkin. Ya, kata dia, ya laitani kuntu turaba. Ya, fayaqulul
kafiruna ya laitani kuntu turaba. Orang kafir dan begitu melihat hewan-hewan itu menjadi debu, dia bilang, aduhai, alangkah inginnya aku hanya menjadi debu saja. Akhir dari surat An-Naba. Nah, bisa tidak bisa? Di ayat ini Allah menggambarkan lagi, bukan saja dia kepingin menjadi debu saja, dia bilang apa? Kenapa saya kok dikasih kitab kayak begini ini? Kecewa dia, ketakutan dia. Ya, lam uta kitabiyah. Apa? Kenapa dia begitu? Walam adri ma hisabiyah. Aku tidak tahu ma hisabiyah. Bagaimana perhitunganku ini? Untuk gambarin apa? Di dunia dia tidak pernah peduli. Dia tidak pernah mikir hisabnya itu. Dia tidak pernah mempertimbangkan sama sekali. Walam adri ma hisabiyah. Saya tidak ngerti kalau semuanya ini dihitung, semuanya ini dipertanggungjawabkan. Masya Allah. Lima syahidah, kapan dia ngomong begitu itu? Ketika dia menyaksikan min kasrati sayyiati, saking banyaknya kejelekannya. Wa kana yadhunnuha qalilah. Sementara dia menyangka itu hanya kecil. Tak kira sedikit saja, ternyata lo ini dosa juga. Lo ternyata ini juga dicatat. Lo ini ternyata juga dicatat. Ya. Li'annahu ahsahullah wa nasu. Ya, karena sesungguhnya Allah menghitung. Dikira Allah lupa, enggak. Semuanya sudah dihitung rapi oleh Allah. Kamu yang lupa. Masya Allah. Lima ra'fihi min azimi azabi wa alimi qabli. Kapan dia menyatakan walam adri mahsabiyah? Saat dia melihat agungnya azabnya Allah SWT, bengisnya siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya kecewa, dia hanya ngigau saja. Walam adri mahisabiyah. Terus dia bikin apa? Ya laitaha kanatil qadiyah. Aduhai, lagi-lagi penyesalan demi penyesalan lagi. Kanatil qadiyah. Kata dia, aduhai, kalaulah kanatil qadiyah. Maksudnya ini, kalaulah mati itu mari mati selesai gitu loh. Kata dia. Enggak, ternyata enggak, bukan kematian yang menyelesaikan. Ya laitaha kanatil qadiyah. Dia merasa bahwa setelah orang itu mati, terus selesai semuanya. No. Justru kematian itulah yang kemudian menjadi awal Anda akan mendapatkan kehidupan bahagia selama-lamanya atau kehidupan sengsara selama-lamanya. Dan itu sekarang dia menyesal terus-menerus. Dia menyatakan, ya laitani lam uta kitabiyah, lam adri hisabiyah. Sekarang dia bilang, ya laitaha kanatil qadiyah. Ya, Masya Allah. Ma aghna anni maliyah. Kata dia, mautan la hayatan fi ibadah. Yang saya inginkan itu mati saja, sudah tidak ada hidup-hidup lagi. Ya, dia berharap apa? Dia keinginan apa? Dia wish, ya, dia tamani apa? Kepingin apa dia? Ayyamuta fil hal. Dia kepingin mati saat itu juga. Ya, walam yakun fid dunya aqra ilaihi minal maut. Padahal dulu di dunia tidak ada yang paling dibenci oleh dia melebihi kematian. Nanti di sana dia bilang saya kepingin mati saja sekarang. Saking apanya? Saking ngerinya dia melihat resikonya itu. Ma'aghna anni maliyah. Ya, dan sekarang dia menyadari apa dulu yang membuat dia lupa sama Allah. Ya, dia tidak peduli dengan aturan Allah. Karena apa? Karena dia sibuk dengan hartanya. Sekarang dia menyadari hartanya tidak ada gunanya sama sekali. Baru dia menyesal. Ma'aghna anni maliyah. Kata dia, hartaku sama sekali nggak ada sama sekali aghna, untungnya nggak ada fungsinya. Ani bagiku apa maliyah hartaku yang dulu aku bangga-banggakan, yang dulu aku cari, sekarang udah nggak ada gunanya. Ma aghna anni maliyah. Anna kathrata malihi fi dunya lam ya'na anhu fil akhirah. Banyaknya hartanya di dunia tidak bisa mencegah hukuman di akhirat. Lianna rahbatahu fi zinati dunya wa kathratil mal wa alladhi alhahu al akhirah. Kenapa? Karena kecintaannya kepada perhiasan dunia, karena kecintaannya kepada banyaknya harta, itulah yang melalaikan dia dari akhirat. Wa alladhi alhahu anil akhirah. Dan sekarang dia menyesal karena ternyata tidak ada gunanya harta. Bahkan dia menyatakan apa? Halakani sultaniya. Dulu dengan harta dia punya kekuasaan. Sekarang harta tidak ada gunanya, kekuasaan sudah tidak ada gunanya, dan dia menyesal. Halakani, hancur sudah. Tidak ada gunanya semuanya. Ya, kekuasaanku, powerku tidak ada lagi. Ya, Masya Allah, Masya Allah.
Orang sekarang menyadari. Dulu di dunia dinasehatin, dia tidak menyadari. Seakan segala-galanya, uang dia anggap segala-galanya. Ya, kekuasaan, jabatan, segala-galanya. Nanti dia merasakan baru ketika dia sudah menyadari. Ada menyatakan ayat ini diturunkan kepada Al-Aswad bin Abdil Asa. Ya. Nanti setelah semuanya digituin, dia menyesal demi menyesal, baru lihat kata Al-Quran. Khuduhu, ambil dia, grabs him, ya tangkap dia, khuduhu, tangkap dia, fahullu, kerangkeng dia, belenggu dia, masya Allah, ya belenggu tangannya ke leher, khuduhu, fahullu, belum cukup, summal jahim, selalu lempar dia ke dalam neraka, jahim, ya yang dipakai oleh Al-Quran menggunakan jahim dari kata juham, ya seperti tatapan mata singa yang hendak mencengkram kijang itu, anak kijang. Kemanapun dia bergerak, mata si singa itu ngikutin. Nah, neraka itu dianggap jahim karena begitu. Dia sudah tahu siapa yang akan jadi penghuninya. Summal jahima sallu. Kemudian dia dimasukkan, dilemparkan dia ke dalam neraka. Summa fi silsilatin dar'uha. Dan dia kemudian dibelit, dikerangkeng. Ya. Dia kemudian disilsilah. Ya. Dibelitkan kepada dia rantai dzar'uha sab'una dhira'an yang panjangnya 70 hasta, 70 dhira', 70 dipot. Masya Allah. Fasluku, Masya Allah. Ya. Ini gambaran dari kehinaan lagi, dikerangkeng dia dengan 70 dhira', sehingga dia tidak bisa ngapa-ngapain. Badannya tidak bisa bergerak kemana-mana dia sebagai hukuman. Kenapa dia itu? Al-Quran menjelaskan kenapa mereka bisa demikian. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Karena dulu di dunia dia tidak beriman pada Allah. Ya, yang kedua, wala yakhuddu ala tu'amil miskin. Karena dulu dia tidak mendorong saja, tidak mau dia. Mendorong orang untuk memberikan makanan kepada orang miskin. Apalagi memberikan makan kepada orang miskin. Dia dorong orang lain aja untuk memberi makan, dia tidak mau. Masya Allah. Walaysa lahul yawma hahuna hamim. Maka pada hari itu, dia tidak punya satu teman yang dekat. Hamim, teman yang dekat, yang kalau kita sedih, dia ikut sedih. Namanya hamim. Ya. Jadi pada hari itu, al-yawm, dia tidak punya hamim. Satu orang teman pun tidak tahu. Tidak punya dia. Satu teman yang dekat saja tidak punya dia. Al-hamim, ay al-qarib. Laisa lahu qaribun, tidak ada dia punya sahabat dekat yang fa'uhu, yang memberikan manfaat kepada dia, wa yadfa'u anhu, yang menolak buat mereka kejelekan. Kama kana yaf'alu ma'ahu fi dunya, seperti dulu di dunia. Kalau dia dapat hukuman, ngapain dia? Dia telepon temannya, dia telepon jaksanya, dia telepon polisinya, dia telepon jenderalnya. Karena dia dulu banyak harta. Kalau dia mendapatkan hukuman, dia tinggal telepon hamimnya dia. Ya, bosnya dia, ya temannya dia yang jadi ini, kemudian dia dilepaskan dari hukuman tersebut. Tidak di akhirat. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Pada hari itu dia tidak punya satu orang teman pun. Ya, wala ta'amun illa min ghislin, dan dia tidak dapat makanan kecuali apa? Ghislin. Ya, kecuali darah dan nanah. Kalau di surah An-Naba sama, mereka tidak didapatkan apa? Bardan wala syaraba. Dia tidak la yadzuquna bardan. Mereka tidak dapat mencicipi. Dan dikasih oleh Allah apa? Hawa dingin tidak dikasih. Ya, air dingin tidak dikasih. Wala syaraba. Hatta minum saja tidak dikasih orang dalam neraka. Ya. Apa? Ada minuman. Ya, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Kalau kata Al-Quran di surat An-Naba, nanti dia dapat minum. Namanya minumnya hamim juga. Tapi hamim bukan makna teman karib di sini. Hamim, api, air yang mendidih. Yang amat sangat mendidih, pas meludak-meludak itu namanya hamim. Dan itu Quran menyatakan hamimin an. Ya, hamimin an. Jadi air yang sangat mendidih. Itu minumannya. Atau kalau mau makanan, kata Al-Quran, wa ghassaqa. Ghassaqa campuran dari nanah, darah, keringat orang yang ada dalam neraka itu. Ada juga menyatakan ini adalah lelehan, tembaga, dan seterusnya ya. Ghassaqa.
Kalau di sini ghislin, ya, masya Allah. Itu aja makanan yang orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Wala tu'amun illa min ghislin. Terakhir, la ya'kuluhu illa al-khati'un. Dan tidak ada yang makan itu kecuali siapa? Al-khati'un. Orang yang banyak melakukan perbuatan khata', ya, khati'ah, perbuatan dosa. Ya, terus saja dia melakukan, terus saja dia melakukan. Ujungnya itu. Jadi perhatikan agar kita keluar dari orang yang mendapatkan catatan amal dari tangan kiri yang berakhir di nerakanya Allah. Satu, imanlah sungguh-sungguh kepada Allah. Dulu dia tidak benar-benar yakin akan keberadaan Allah, iman sama Allah. Innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Nomor satu, jadi agar kita kokoh imannya. Nomor dua, bantulah orang-orang yang memang butuh bantuan, orang miskin, anak yatim, atau siapapun, sebagai bukti dari iman kita yang benar. Ya, kalau enggak itu, maka yang terjadi adalah tadi itu, ya, falaisa lahul yawma hahuna hamim, ya, dan seterusnya. Ya, baru nanti kata Al-Qur'an Karim, kalau kita sudah tidak mengalami ini, ya, satu, tidak kita sudah yu'minuna billah, terus yakhuddu ala tu'amil miskin, ya, insya Allah itu yang akan membuat kita mendapatkan catatan amal atau buku kita dari tangan kanan. Ya, tinggal satu pertemuan lagi, insya Allah surat Al-Haqqah, sumpah yang terakhir, nanti insya Allah kita di pertemuan mendatang kita selesaikan surat Al-Haqqah sambil kemudian nanti kita lanjutkan ke surah berikutnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita memiliki hati yang bersih? Jadi gambaran dari hati yang bersih itu digambarkan Al-Quran dengan kalimat qalbun salim, atau hati yang selamat, atau hati yang sehat. Salim itu maknanya satu, sehat, healthy heart, jadi hati yang sehat. Dari apa berarti? Dari penyakit hati. Karena tidak bisa disebut sehat kalau dia masih punya penyakit hati. Maka bagaimana agar kita punya hati yang sehat atau hati yang bersih jika semua penyakit hati itu sudah tidak ada pada diri kita? Apa saja penyakit hati itu? Amrodul qulub, macam-macam penyakit hati itu. Mulai misalnya dari sombong, kikir, ya, dan segalanya itu, senang terhadap maksiat, ya, semua penyakit hati, ya, tidak ikhlas, ya, tadi riya, sum'ah, segala macam penyakit hati yang silakan nanti dirujuk, ya, misalnya Imam Ghazali, Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menjelaskan secara detail tentang macam-macam dari penyakit hati, ya. Jadi kalau sudah tidak punya penyakit hati, tentu saja hati kemudian menjadi bersih. Nah, maka treatmentnya ya tentu satu-satu. Misalnya, kalau sombong berarti bagaimana menghilangkan kesombongan. Ya, kalau misalnya dengki, bagaimana menghilangkan dengki. Nah, kalau kita bahas semuanya tentu ini panjang sekali, tapi singkatnya adalah bagaimana bikin hati yang bersih, ya dia harus terbebaskan dari semua yang disebut sebagai penyakit hati. Nah, tinggal dipahami apa itu penyakit hati, terus misalnya ketemu sudah penyakit hati, tinggal dipastikan, saya ini kira-kira masih punya apa penyakit hati yang saya masih susah. Misalnya saya masih senang show off, Ustaz, saya masih senang takatsur misalnya, saya masih senang apalah, saya sering masih dengki, saya masih senang misalnya riba, saya masih senang, dan seterusnya. Tinggal nanti tinggal dicari obatnya. Tinggal misalnya bukunya Ibnu Qayyim yang sangat bagus menjelaskan itu semuanya. Misalnya kalau sombong, bagaimana obatnya? Kalau iri dengki, bagaimana obatnya, dan seterusnya. Itu tinggal di situ kemudian dilatih pelan-pelan, insya Allah kita akan memiliki hati yang bersih. Atau kalau mau dihubungkan dengan perubahannya, misalnya ada hati yang terus-menerus mengajak kita berbuat maksiat, seringkali disebut dengan nafsul ammarah misalnya. Dan nanti akan meningkat dengan cara kita mulai menyadari resikonya dari maksiat dan segalamanya, nanti menjadi nafsul lawwamah. Dan nanti kalau kita terus
makin menyadari tentang keesaan Allah, muncul kecintaan kepada Allah, nanti akan melahirkan nafsul mutmainnah. Kalau sudah mutmainnah, ini akan menjadikan hati kita jadi bersih. Dan memang ini tugas sepanjang hidup, ya. Jadi punya hati yang bersih itu adalah tugas sepanjang hidup. Jadi ini perjuangan yang tidak mudah, karena misalnya kotor lagi, baru mau berusaha, kotor lagi, dan seterusnya. Karena itu tidak ada orang yang harus berhenti dalam usaha mensucikan hatinya. Tazkiyatun nafas tadi itu. Dia harus terus, atau tasfiyatun qulub, misalnya pakai bahasanya Imam Ghazali. Dia harus terus terlibat dalam usaha tazkiyah itu. Itu disebut Al-Quran dengan qad aflaha man tazakka. Sungguh berbahagia orang yang terus membenahi dirinya, ya, membersihkan jiwanya terus, karena dia memang tidak mudah terus gitu. Nah, terutama caranya bagaimana kalau kita tidak bisa mendeteksi diri kita sendiri? Cari guru yang bisa mengetahui, ya, misalnya guru yang mengetahui dengan detail kita, ya, sampean kurang ininya masih, marahnya masih banyak, misalnya, dan seterusnya. Atau kalau kita tidak punya guru yang bisa dekat dengan kita dan mengetahui karakter kita, kejelekan kita, cari musuh. Bukan cari musuh, dengerin apa omongan dari orang yang tidak suka dengan kita. Dan camkan itu sebagai, oh ini mungkin penyakit saya, Mas. Nggak usah marah dan nggak usah kecewa. Misalnya kalau ada orang yang ngomongin kita, kamu itu memang masih gini, oh, catat itu. Mungkin itu masih kelemahan kita. Ya, tinggal kemudian kita benahin sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis, bagaimana kita kemudian berusaha untuk menjadikan diri kita memiliki qalbun salim. Karena orang yang bisa masuk surga itu, kata Al-Quran, ya yang salim. Ya, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada gunanya lagi harta dan anak-anak, ya, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat atau dengan hati yang sehat, ya. Nah, ini harus perjuangan terus-menerus. Harus ada proses tazkiyatun nafas, ya. Terus dilihat, ada muhasabah, ada macam-macam caranya, ya. Ya, tentu yang pertama muhasabah harus dilakukan, dicek, recheck diri kita ini apa, harus itu naik baru, ya. Muqarabah, kita dekatin Allah, boleh dihiasi. Jadi simpelnya itu sebenarnya cara kita mendekat kepada Allah agar kita ini hati kita bersih adalah, ada sebagian ulama menggunakan istilah 3T, ya, atau merubah titik. Yang pertama tahalli, ya, kemudian takhalli dulu, kemudian tahalli, baru kemudian tajalli. Yang pertama dikosongkan dulu. Kosongkan itu berarti khalwah, takhalli dulu. Kosongkan dari maksiat. Mulai dilihat apa maksiat saya, ya. Mulai dihilangkan dari dosa besar. Saya tidak akan mau melakukan dosa besar lagi. Nah, kalau sudah bersih dari sesuatu yang dosa besar, dosa kecil, berusahalah untuk menghindari dosa kecil. Ya, kalau semua yang haram-haram sudah bisa kita tinggalkan, naik kelas. Semua yang makruh-makruh ditinggalkan. Kalau sudah yang makruh-makruh ditinggalkan, terus ditambah. Yang sunnah-sunnah mulai dijalani. Kalau yang sunnah-sunnah sudah mulai dijalani, tambahin lagi. Yang mubah sedikit dikurangin. Ya, karena kita meletakkan untuk yang lain. Misalnya, apa sajalah yang mubah. Kita akan mubah untuk beli mobil lagi, untuk membuat rumah lagi, untuk macam-macam. Nah, yang mubah sekarang dikurangin. Ya, misalnya saya gunain untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Ya, untuk kemanusiaan, untuk amal soleh, begitu. Jadi naik terus. Nah, itu namanya muqarabah. Jadi setelah muhasabah, kita tahu, kita minta maaf kepada Allah, diikuti dengan muqarabah. Kita berusaha mendekat kepada Allah. Dengan cara itu, tinggalkan yang haram, tinggalkan yang makruh, mulai melakukan yang sunnah, terus kemudian mulai kalau kita sunnah sudah banyak, nanti tingkatan yang paling terakhir adalah mulai menata yang mubah. Bukan hanya karena ini kan mubah, boleh-boleh aja, tapi dia sudah mulai berpikir untuk kebaikan yang lebih besar. Nah, pola yang kayak begini ini insya Allah akan membuat kita memiliki qalbun salim.
Dan apa? Paling terakhir, terus-menerus bertaubat kepada Allah, istighfar. Ya, karena bagaimanapun kita ini tidak tahu, mungkin ada dosa yang kita tidak sengaja, dosa yang kita tidak ketahui. Karena itu selain muqarabah, yang pasti terus harus kita lakukan adalah istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atau taubat. Taubatlah terus, istighfarlah terus, karena itu insya Allah yang akan menghilangkan hati. Sebenarnya simpelnya itu sebenarnya, asalkan kita ini sholat 5 waktu dengan baik. Rasul menggambarkan, kalau ada orang yang mandi 5 kali sehari, masihkah ada kotoran yang menempel pada dia? Kata Rasulullah SAW. Untuk menggambarkan, sebenarnya kalau kualitas sholat kita ini sudah baik, insya Allah kita tidak akan lagi memiliki dosa. Ya, kita pasti akan bersih hati kita, pikiran kita, perilaku kita, dan seterusnya. Jadi Uwais Al-Qarni itu punya karakter yang tidak mau diagungkan oleh orang, dihormatin oleh orang. Karena mungkin dia tidak bisa kalau dihormatin oleh orang, dikagumin oleh orang. Mungkin itu akan membuat dia menjadi ria, hilang semuanya kebaikan, nomor satu. Karena itu dia memilih sembunyi, dia memilih untuk tidak bergaul dengan masyarakat, karirnya di masyarakat misalnya, untuk menjadi kiai yang mengajar, misalnya untuk menjadi pejabat yang enggak, dia tidak memilih itu. Karena dia tahu kebiasaan dirinya. Mungkin ini berkaitan dengan individu seseorang, berbeda-beda ya. Kita ini kan tahu karakter kita. Kalau misalnya saya, kalau terjun ke dunia politik, misalnya, waduh saya hancur, saya tidak bisa. Misalnya, kita yang tahu. Jadi, wataknya Uwais Al-Qarni adalah, dia tidak bisa kalau dihormatin, dikagumin orang, itu justru akan membuat kejelekan buat dia. Karena itu dia memilih bukan di situ jalannya. Misalnya ketika diminta untuk sang gubernur itu menghormati yang dari Yaman, menghormati dia nanti sepulangnya, justru tidak suka dia. Dan dia pergi. Ya, karena memang bukan itu yang dia cari, nomor satu. Jadi dia menjaga hatinya dari ria, dari sum'ah, dari itu dengan cara uzlah, dengan cara tidak mengenalkan dirinya, hanya seperti orang yang menjadi tukang memberi rumput dan makan unta, jadi seperti apalah kalau sekarang itu office boy, tukang pembersih sampah, yang orang itu kemudian tidak melihat sebagai sebuah kehormatan. Nah itu yang diinginkan oleh Uwais Al-Qarni, sehingga dia bisa menjaga hatinya dari dihormatin, ditakjubin orang, macam-macam. Dan tidak semua orang harus seperti Uwais Al-Qarni, ya rusak dia kalau semuanya begitu. Nomor satu. Yang kedua, Uwais Al-Qarni itu hebat karena dia sangat cinta kepada orang tuanya, berbakti kepada dua orang tuanya. Jadi dua hal itu. Jadi kalau mau ambil hikmah dari Uwais Al-Qarni adalah satu, dia tidak ingin mendapatkan pujian dari makhluk. Dia hanya mengharapkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia tidak ingin show off dengan amal ibadahnya. Dia hanya ingin ibadah yang dia lakukan hanya khusus diketahui dia dan Allah Subhanahu wa taala. Nomor dua, kalau mau niru dari Uwais Al-Qarni. Yang ketiga adalah dia sangat cinta dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Itu yang paling menakjubkan, kenapa sampai Uwais Al-Qarni itu menjadi sedemikian hebatnya. Rasulullah sampai menyebutkannya itu karena itu. Para ulama menyebutkan sebenarnya amal terbesarnya dari Uwais Al-Qarni adalah dia birrul walidain. Demikian mungkin kalau tidak ada lagi, saya kira itu saja yang bisa saya sharingkan untuk siang hari ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan catatan amal kita dari tangan kanan, dan semoga Allah menjauhkan kita na'udzubillah summa na'udzubillah dari orang yang akan mendapatkan catatan amal dari tangan kirinya. Catatannya adalah satu, pastikan kita memikirkan apa yang akan kita lakukan itu, hisabnya nanti bagaimana di akhirat, sehingga insya Allah itu yang akan menghindarkan kita dari keterjerumusan kepada maksiat yang lebih besar. Demikian, Allah ya kumajma'in, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.